baru saya dipindah ke kamar yang nggak pernah digembok, tapi bayar. Ya Allah, ya. Udah, kurang bagaimana gini? Kurang belak-belakan gimana? Bayar Pak. Sehari 100.000. Ya nggak bayar ke petugasnya, ke kepala kamarnya, tapi saya nggak tahu kemana lari uangnya itu. Bayar saya untuk supaya bisa sholat. Dolim dah. Mbak gini, tadi kan bicara kezoliman ya. Anda semua dengar tadi, saksi ahli seorang kiai tidak pernah lihat ijazah asli. Bener? Tapi menuduh ini nggak bener. Itu zolim nggak? Walaupun ahli itu. Yang kedua, kita berharap hakim nanti jujur, benar dan adil. Benar. Maka kalau nanti hakim mutusin ini bersalah, hakim itu zolim nggak? Nah, mesti dilawan nggak? Udah sekarang gini aja, ayo mubalah gitu loh, selesai. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan dari Buta Pandita Lopi Bulukumba, pada siang hari ini selalu saya mengatakan bahwa ada satu kebiasaan dari Egy Sujana dan seluruh orang-orang yang terlibat di dalam proses persidangan antara Sugi Nur dan Bambang Tri terkait dengan kasus penodaan agama, bahwa di setiap mereka selesai melakukan mubahalah, maka acap kali melakukan bahwa di setiap mereka selesai melakukan persidangan, acap kali mereka melakukan yang namanya press konferensi seperti yang terjadi tadi itu, di mana kita lihat bagaimana Sugi Nur kembali mengeluarkan pernyataan yang menurut saya ini sangat kontroversial dan cukup memberikan kehokan sebenarnya terhadap bagaimana proses penegakan hukum di negara kita. Boleh jadi yang disampaikan juga Sugi Nur ini benar, boleh tidak. Ini mesti di flashback bahwa untuk salat saja itu bahkan pernah harus membayar 100.000 ya per hari. Nah, ini yang dia sampaikan di depan media. Artinya apa? Dengan situasi yang seperti ini, maka memang kelihatan kalau betul ini terjadi ya, bangsa kita ini belum terlalu siap memberikan penegakan hukum yang berkeadilan. Kalau ini terjadi, kalau sampai orang mau salat harus bayar 100.000 rupiah per hari katanya untuk dia pindah di ruangan itu. Dan ternyata kemudian setelah saya telusuri videonya yang panjang terkait soal press konferensinya ini, ternyata tidak ada perubahan dari pernyataan ini, bahwa itu katanya terjadi pada saat dia ada di dalam tahanan 6 orang, ada dalam tahanan 9 orang atau 6 orang ya. Lalu kemudian dia minta dipindahkan ke kamar yang bisa sholat, karena dengan 9 orang di situ mana lagi WC-nya yang baunya minta ampun, bau micing istilahnya kalau Sugi Nur, maka disitulah terjadi ya membayar 100.000 per hari ketika dia tinggal di kamar itu, sebelum kamar yang dia tinggali hari ini. Nah, penting saya kira ini, informasi seperti ini saya blow up agar juga kalau memang ini betul terjadi, saya kira memang proses penegakan hukum kita, terutama di lembaga-lembaga yang ada, maka itu di lembaga-lembaga yang ada di Polres-Polres atau rutan ya, rumah tahanan di Polres-Polres, itu memang perlu berbenah diri kalau ada cerita-cerita yang seperti ini, kan ini berbahaya sekali. Dan terkesan di ujungnya itu kan mengatakan bahwa ini zolim, perilaku yang zolim. Ini kan kesannya kalau orang tidak berpikir hati-hati,
Dianggap Gus Dur ini menuding negara melakukan kezaliman karena semua sarana yang dipakai di situ kan sarana negara, kan begitu. Belum lagi misalnya Egy Sujana yang sekonyong-konyong menuduh Pak Kiai zolim karena menganggap bahwa tidak pernah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi. Padahal Egy Sujana ini mestinya tahu bahwa Pak Kiai di situ hadir sebagai saksi ahli itu terkait soal mubahalah, bukan soal ijazah palsu dan ijazah asli. Artinya yang mau disaksikan oleh Pak Kiai adalah bagaimana keabsahan atau kebenaran mubahalah yang dilakukan oleh Gus Dur. Dan saya kira jelas bagaimana pernyataan Pak Kiai bahwa mubahalah yang dilakukan oleh Gus Dur dan Bang Bantri itu salah karena bukan pada tempatnya, kan begitu. Nah, lagi-lagi saya mengatakan bahwa memang mereka ini hanya memang berupaya sebenarnya mengglorifikasi masalah ini agar kemudian kelihatan negara ini terutama dalam konteks penegakan hukum bermasalah di depan masyarakat. Dan ujung-ujungnya yang disalahkan adalah Pak Jokowi. Padahal kita tahu sendiri bahwa di dalam konteks negara Republik Indonesia ada 3 hal yang saya kira mesti dipahami. Ada jabatan eksekutif, ada jabatan legislatif, dan ada jabatan yudikatif. Nah, ketiga jabatan ini bahu-membahu untuk membangun Indonesia dengan kemandirian masing-masing. Jadi eksekutif itu sifatnya mandiri, legislatif itu sifatnya mandiri, yudikatif mandiri. Karena di sana bicara soal penegakan hukum yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Artinya dia adalah pengadil terkait soal hukum di muka bumi ini, mewakili Tuhan untuk menjatuhkan hukuman ke orang-orang yang dianggap bermasalah. Salah satunya itu adalah Suginur dan Bang Bantri. Jadi sinyalemen yang disampaikan oleh Egy Sujana yang menganggap Pak Kiai zolim, kesaksiannya di dalam persidangan karena tidak pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi lalu datang bersaksi di situ. Justru yang zolim sebenarnya adalah mereka ini. Dia zolimi Pak Jokowi. Makanya nanti ini saya yakin orang-orang ini nanti di ujung akhir hidupnya ini akan terpuruk kalau dia tidak taubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada Pak Jokowi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati dan para milik kita. Engkau